Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Sehat TVRI di rumah. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Bersama saya Dr. Cila akan memandu acara Ruang Kesehatan selama 1 jam ke depan. Dan pastinya di program Ruang Kesehatan kita akan membahas sejumlah topik kesehatan tertentu yang akan dikemas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami para pemirsa Sehat TVRI di rumah. Nah, spesial kali ini kita langsung syuting di Rumah Sakit Umum Daerah Inci Abdul Muiz Samarinda, dan pastinya saya akan menghadirkan narasumber yang langsung dari Rumah Sakit Muiz. Perkenalkan Dr. Herianto, spesialis patologi anatomi dalam bahasan tema waspadai kanker payudara. Halo Dr. Heri. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Oke dokter. Ini bahasannya terkait kanker payudara dok ya. Baik. Memang banyak kan dok ya dikonsulkan terkait pemeriksaannya. Apakah benar dok ini jinak apa ganas dok? Banyak dok. Baik. Ya. Ya, benar sekali Dr. Cila. Oke, siap Dr. Heri. Dok, untuk pembahasan lebih lanjut, awal-awal bolehkah kita klarifikasi dulu dok, sebetulnya definisi dari kanker sendiri itu apa sih dok? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, sobat sehat sekalian. Di sini nanti kita akan sedikit berbincang tentang kanker, utamanya kanker payudara ya. Oke, dok. Jadi yang perlu diluruskan adalah perbedaan istilah tumor dan kanker dulu. Oke, dok. Jadi seringkali istilah tumor dan kanker itu bercampur gitu. Padahal sebenarnya ada perbedaan di situ ya. Jadi tidak semua tumor itu adalah kanker ya. Jadi yang dimaksud tumor itu adalah suatu pertumbuhan abnormal dari sel yang tidak terkendali. Oke, dok. Bisa terjadi pada sebagian besar organ tubuh manusia. Untuk tumor sendiri bisa jinak dan juga bisa ganas ya. Okay, sedangkan untuk istilah kanker itu dikhususkan untuk tumor yang ganas gitu. Ya. Ganas, tumbuh tidak terkendali, menginvasi area sekitarnya, bahkan bisa terlepas mengikuti aliran darah dan aliran pembuluh limfe, dan bisa menyerang organ-organ di tempat yang lain yang jauh dari primer dari tumor itu sendiri. Gitu. Nah, yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah khususnya topik tentang payudara. Kalau definisi itu sendiri adalah suatu kanker yang terjadi pada payudara. Bisa pada kelenjarnya, bisa pada saluran payudaranya sendiri, dan juga bisa pada jaringan-jaringan ikat di sekitarnya. Dalam hal ini jaringan lemak atau jaringan ikat pada payudara. Gitu. Untuk kanker payudara itu sendiri terbanyak terjadi pada wanita. Merupakan momok bagi wanita. Bahkan sekarang ini menjadi kanker nomor 1 ya pada wanita. Kemudian serviks ya, kalau kanker payudara gitu ya, menempatin 10 besar dia yang pertama untuk kanker payudara itu. Dan itu pun juga bisa terjadi pada pria walaupun presentasinya kecil sekali ya. Mungkin 1 dari 1% lah ya, dari populasi bisa terjadi pada pria untuk kanker payudara gitu. Jadi ini termasuk penyakit yang harus diwaspadai ya pada wanita. Oke, siap dok. Tapi tidak menutup kemungkinan pria juga bisa kena dok ya? Bisa. Tapi jarang sekali terjadi pada pria. Gitu. Karena pria juga punya payudara dok ya, walaupun betul. Tidak dalam perkembangannya juga tidak sebesar wanita gitu betul, dok ya. Betul. Oke, siap dokter. Betul. Kemudian tadi Cila garis bawahi terkait pertumbuhan sel yang tidak normal. Emang sebenarnya kalau pertumbuhan sel yang normal itu gimana sih dok? Pertumbuhan sel normal itu pertumbuhan sel yang terkontrol gitu. Oke, dok. Jadi ada sistem kontrol dalam tubuh manusia. Ada pembelahan sel, kemudian ada juga proses apoptosis namanya. Apoptosis itu adalah pemusnahan sel secara terprogram. Sedangkan pada tumor payudara, kanker itu sendiri, selnya berubah karakter. Jadi dia membelah secara tidak terkendali. Gitu. Membelah lebih cepat, tidak terkendali, membentuk massa biasanya gitu. Dan tumor itu sendiri, tumor ganas itu sendiri membutuhkan makanan atau nutrisi yang lebih banyak daripada sel-sel biasa. Sehingga dia seringkali menyebabkan si penderita itu menjadi undernutrisi ya, kurus dan sebagainya. Iya betul. Dan pertumbuhan yang cepat itu tidak diimbangi dengan suplai aliran darah dan nutrisi yang cukup, sehingga menyebabkan jaringannya nekrotik dan mudah
terjadi apa namanya itu seperti ulkus atau borok gitu ya kadang-kadang gitu. Oke dokter. Berarti tadi pertumbuhannya tidak normal, kemudian dirusaknya juga tidak normal dok ya dengan regulasi yang sudah dalam tubuh. Betul. Kemudian berkembang dengan pesat. Betul. Oke siap. Bahkan yang lebih jahatnya lagi bisa bertamu ke organ yang lain, misalnya mengikuti aliran darah, terus tumbuh di otak, di paru, di hati, di liver, bahkan di sebagian besar di tulang gitu. Oke siap dok. Tidak di organ itu sendiri tapi bisa pergi ke organ-organ lain dok ya. Walaupun awalnya tadi pertumbuhan tidak normalnya adanya di payudara tapi bisa menginvasi sampai ke otak dok ya. Betul. Wah jahat banget ya jahat dok ya. Betul. Jahat banget dok ya. Betul. Oke dokter. Berarti kalau secara patofisiologinya sendiri itu memang ada yang nyebabin kan dok ya. Tadi sel yang harusnya normal tadi berubah menjadi nggak normal itu apa aja dok yang nyebabin sel-sel menjadi tidak normal seperti itu dok? Ya, jadi begini. Sebenarnya ada istilah sel kanker itu adalah sel yang normal yang teraniaya. Oke. Kok ada teraniaya dok ya? Oke. Jadi ada teori jejas ya. Jadi sel itu mengalami jejas berulang terus-menerus, mengalami keradangan kronis terus-menerus sehingga menyebabkan dia berubah karakter. Mungkin instingnya untuk mempertahankan diri ya. Oke. Tapi out of program akhirnya. Jadi lepas dari program sehingga tidak terkendali gitu. Misalnya jejas itu jejas fisik, jejas mekanik, jejas radiasi gitu ya. Menyebabkan inti dari sel-sel itu menyebabkan pembelahan yang berlebihan akhirnya gitu. Seperti itu. Oke, berarti jadi, macam koslet dok ya? Iya betul seperti itu. Oke, berarti memang tadi radiasi, kemudian jejas, jejas mekanis, jejas fisik itu bisa menyebabkan lama-kelamaan bisa menyebabkan apa namanya itu perubahan karakter dari sel yang normal tadi. Tapi kan untuk kanker sendiri tidak berdiri sendiri penyebabnya. Oke dok. Multifaktorial gitu. Oke dok. Jadi banyak faktor yang jadi penyebab, tidak satu macam aja. Kalau ditanya bagaimana penyebabnya, sebagian besar tidak diketahui. Tapi faktor risikonya yang diidentifikasi gitu ya. Jadi kembali ke tadi, faktor risikonya multifaktorial gitu. Dok. Apa aja dok itu faktor risiko yang dokter maksud? Ya, jadi ada faktor risiko itu yang apa namanya yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Oke dok. Gitu ya. Yang faktor risiko yang tidak bisa diubah, misalnya faktor genetik kan tidak bisa diubah. Oke dok. Artinya ada riwayat keluarga, riwayat orang close family terdekat yang menderita kanker, kanker apapun ya kan, itu meningkatkan faktor risiko untuk terjadi kanker juga pada individu yang bersangkutan. Oke dok. Ya kemudian juga kalau khususnya pada kanker payudara ini kaitannya dengan siklus menstruasi. Itu kan juga tidak bisa diubah. Oke dok. Kita nggak pernah meminta mensnya di usia berapa, nggak bisa. Nah, padahal orang-orang yang menstruasinya sangat muda atau yang menopausnya sangat tua, itu lebih besar kansnya untuk menderita kanker payudara. Gitu. Karena keterkaitannya dengan paparan hormon estrogen yang terlalu lama, begitu. Oke dokter. Gitu, dok. Selain faktor genetik, memang banyak pemirsa CTV di rumah yang taunya dok kalau orang tuanya misalnya ada kanker apapun dok ya, misalnya itu kanker usus, kanker tulang atau apa, nanti anak-anak cicit-cicit itu punya faktor dok ya, punya gen untuk berkembang menjadi kanker dimanapun itu dok ya. Punya kans istilahnya. Walaupun ada juga yang tidak sebenarnya gitu. Nah, karena tadi kembali ke prinsip awal bahwa kanker ini sendiri penyebabnya multifaktorial gitu. Jadi ada faktor-faktor lain yang berpengaruh. Tadi kan yang sudah kita bahas adalah faktor yang tidak bisa diubah ya kan. Oke dok. Juga ada faktor yang bisa kita modifikasi, misalnya gaya hidup, lifestyle ya kan gitu. Misalnya faktor diet, misalnya banyak makan yang mengandung lemak itu meningkatkan faktor risiko juga. Terus mengkonsumsi alkohol, terus merokok ya kan itu juga meningkatkan risiko untuk terjadi kanker apapun ya kan. Terus higienitas juga begitu kan, berhubungan juga. Terkait dengan infeksi virus yang karsinogenik kan begitu. Terus juga apa namanya itu kurangnya aktivitas, kurang berolahraga menyebabkan obesitas. Obesitas juga semakin meningkatkan terjadinya kanker ya. Karena kaitannya dengan hormonal gitu dok.
Oke, siap dokter. Berarti misalnya dok ya, ini orang tuanya punya kanker payudara lah kita anggaplah. Tapi belum tentu keturunannya ini langsung jadi kanker payudara. Kalau misalnya dia hidup sehat dok ya. Betul. Tidak selalu seperti itu. Hanya yang patut kita garis bawahi bahwa baik orang mempunyai faktor risiko maupun tidak itu sangat-sangat dianjurkan untuk melakukan deteksi dini. Gitu. Kuncinya di situ. Oke dokter, nanti kalau misalnya kita udah tahu nih, oh ternyata nenek, buyut itu punya riwayat kanker payudara misalnya ya, atau apapun itu, berarti kita nih harus waspada dok ya. Harus waspada untuk mengetahui berarti kita nih punya bakat nantinya ujung-ujungnya untuk menjadi kanker nih dok ya. Terkait deteksi dininya apa aja tuh dok? Gimana tuh cara deteksi dininya dok terhadap kanker payudara dok ya? Jadi yang penting adalah mengetahui histori keluarga dulu ya kan. Kita menyadari bahwa memiliki histori keluarga yang seperti itu kita harus lebih waspada ya kan. Dok. Yang kedua kita harus sering memperhatikan tubuh kita sendiri. Dok. Gitu. Kalau istilahnya ada pemeriksaan mandiri ya pada wanita ya, sadari istilahnya gitu. Dok. Jadi mulai menginspeksi, melihat sendiri payudaranya gitu. Terus kemudian melakukan perabaan, meriksa apakah ada kelainan pada payudaranya. Itu harus rutin dilakukan biasanya gitu. Misalkan setelah mandi paling gampang itu kan, kita bisa lihat di cermin apakah payudaranya simetris atau tidak gitu kan gitu. Apakah ada perubahan pada kulit payudara apa tidak gitu kan. Apakah ada misalnya ada cekungan pada kulit atau tidak. Apakah ada putih yang ketarik atau tidak, atau apakah mengeluarkan cairan yang tak normal atau tidak gitu. Itu kita perhatikan semua. Kemudian kita lakukan perabaan sendiri. Gitu. Itu bisa dilakukan secara mandiri di rumah gitu. Kemudian deteksi lainnya adalah pemeriksaan berkala mungkin USG atau mamografi pada wanita. Gitu. Itu juga bisa dikerjakan untuk lebih detail untuk memeriksakan payudara. Padahal simple dok ya, habis mandi berkaca gitu, tapi kayaknya jarang dilakukan dok, apalagi kalau buru-buru gitu mandinya dok ya. Padahal memang disarankan untuk sadari tadi dok ya, periksa payudara sendiri terutama bagi yang beresiko tinggi tadi dok ya. Betul. Itu tadi tanda dan gejalanya apa aja dok? Misalnya ada tidak simetris kah, atau ada benjolan kah? Apakah setiap benjolan harus selalu mengarah ke kanker dok? Yang paling awal itu yang sering ditemukan orang adalah benjolan gitu ya. Biasanya kan orang mengeluh karena ada benjolan. Tapi tidak semua benjolan itu adalah kanker. Gitu. Jadi ada kelainan-kelainan payudara yang bentuknya benjolan tapi sifatnya tidak kanker. Gitu. Contoh misalnya yang sering pada remaja itu fibroadenoma. Atau sering istilah kerennya FAM gitu ya. Sering orang bilang FAM itu kan bukan kanker ya, tapi benjolan gitu. Benjolan pada payudara. Terus bisa juga jaringan parut ya, jaringan ikat. Karena dulunya mungkin pernah trauma atau pernah ada jejas di payudaranya sehingga terbentuk jaringan ikat fibrosis, itu juga bisa menyebabkan seperti seolah ada massa di payudaranya. Tuh. Kemudian ada juga pada ibu menyusui retensi air susu, air susunya ketahan ya, tersumbat, itu juga bisa menyebabkan massa juga, kayak kistik gitu. Jadi tidak selalu benjolan-benjolan itu kanker. Nah, makanya perlu kalau menemukan seperti itu perlu untuk segera memeriksakan diri untuk memastikan apakah itu kanker atau bukan kanker gitu. Oke, siap dok. Tapi apakah selalu gejala ini, misalnya tadi benjolan, selalu muncul dengan keluhan lain dok, misalnya nyeri atau pernah nggak dok ketemu pasien yang dia ada benjolan tapi nggak ngerasain apa-apa, bahkan dia nggak sadar kalau itu ada benjolan dok di payudaranya dok? Nah kebanyakan justru yang benjolan yang kanker ini tidak ada keluhan rasa nyeri justru. Ini yang bikin kadang-kadang orang telat datang untuk memeriksakan diri. Ketika ditanya kenapa kok baru memeriksakan benjolannya, karena nggak nyeri dok gitu loh. Nah itu yang bahaya di situ gitu, justru. Dok. Justru benjolan yang nyeri itu justru kebanyakan malah radang gitu ya kan. Dok. Karena ada nyeri gitu ya, justru walaupun enggak harus dipastikan juga ya kan gitu. Dok. Nah, justru yang bisa berbahaya ini karena dianggap tidak nyeri, jadi tidak diperiksakan gitu loh. Oh nggak apa-apa dok, nggak sakit juga. Nah itu yang jadi berbahaya akhirnya. Gitu. Bener dok. Mungkin malah kayak ditabung-tabung tuh biasa aja. Ya sebelah sini juga mungkin faktor makanya kegemukan atau apa gitu sehingga tidak menyadari bahwa ada benjolan di payudaranya dok. Betul. Pada akhirnya kan sudah datang ke pelayanan kesehatan sudah dalam stadium yang lanjut gitu kan ya. Sudah stadium lanjut begitu ya. Sudah rata-rata sudah stadium 3
Oh, dan benjolannya juga beraneka ragam dok ya bentuknya, maksudnya tidak menandakan kalau benjolannya makin besar itu sebuah kanker, sedangkan kalau ukurannya kecil, ini jinak aja, itu tidak berpengaruh pada ukuran dok ya? Tidak menjamin juga seperti itu. Tidak menjamin juga gitu. Tapi kebanyakannya dok, kalau yang periksa-periksa ke PA tuh besarkah benjolannya itu pasti kanker atau gimana dok? Tidak juga. Jadi kadang-kadang ada benjolan yang membesar secepat, ternyata kista aja. Karena ada rongga yang terisi cairan di dalamnya secara cepat gitu ya. Jadi bentuknya kistik membesar gitu. Begitu kita lakukan pemeriksaan biopsi ternyata isinya cairan aja gitu. Ada yang kecil kayak ujung jari. Kami menduga ini suatu fibroadenoma, ternyata pas dilakukan biopsi jarum halus ternyata sel ganas gitu. Ada. Wah, iya dok ya. Berarti ukuran tidak menjamin hasil dok ya. Betul, tidak menjamin. Itu. Sama tadi justru banyak yang tidak nyeri, malah itu yang menjadi kanker dok justru, ya ujung-ujungnya dok ya. Tidak nyeri. Mungkin nanti nyeri kalau sudah stadiumnya lanjut ya, karena sudah ada ulkus, pendesakan dengan jaringan sekitarnya, mendesak sistem saraf di daerah payudara, itu baru timbul rasa nyeri. Wah, agak was-was nih dok. Jadi gimana dok caranya kita tahu, misalnya, saya menemukan gejala pada tubuh saya yang tidak normal nih, kapan kita cepat-cepat harus memeriksakan diri, takutnya itu kanker payudara dok? Ya, jadi apapun ada ketidaknormalan dalam tubuh kita, sebaiknya kita segera memeriksakan diri ke pusat layanan kesehatan. Ya. Jadi jangan sampai terlambat gitu. Betul dok. Jangan sampai stadium sudah lanjut baru kita datang, karena harapan kesembuhannya juga lebih tinggi. Lebih tinggi ketika stadiumnya masih awal gitu. Misalkan kalau ukuran tumor di bawah 2 cm, itu peluangnya untuk sembuh bisa hampir mencapai 100% gitu. Untuk kanker payudara itu. Malah maksudnya dok, makin lambat dia datang untuk diperiksa, makin lambat penanganan yang didapat dok ya. Betul. Kebanyakan takut sih dok. Kebanyakan takut dan juga kadang-kadang misinformasi dari media. Misalnya pengobatan alternatif yang kurang bisa dipertanggungjawabkan itu kan. Jadi kadang-kadang pasien lebih memilih pengobatan alternatif daripada medis gitu. Nanti ketika sudah datang sudah dalam stadium sudah lanjut itu kadang-kadang seperti itu. Oke. Biasanya yang datang periksa ke PA tuh dok, usianya deh dok, kalau untuk untuk benjolan payudara ini kebanyakan usia muda atau usia tua dok? Memang kita curigain itu adalah pasien-pasien yang usianya 40 tahun ke atas. Langsung kita berpikir curiga, jangan-jangan nih kanker payudara kayak gitu. Walaupun tidak menjamin juga sebenarnya gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di bawah usia 40 tahun juga ada yang kanker payudara. Bahkan pernah dapat yang remaja juga ada. Walaupun jarang sekali itu kejadiannya. Oke dokter. Dokter, hari ini pembahasannya menarik, tapi saya izin jeda iklan sebentar dulu dok ya. Baik. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Tinggal nunggu. Lah, kok aku mancing di sini ya? Nonton dulu Nah, recommended ini. Kenapa itu? Kenapa? Coba kami. Nonton apa? Drama, kartun. Sudah biasa. Nih, TVRI. Emang ada apa gitu? Di TVRI itu ada variety show, hiburan, berita,
Yang perlu kalian ingat, nonton TVRI itu aman. Aman. Karena di TVRI itu tidak ada kekerasan, sara, porno aksi, dan pornografi. Ayo, kita nonton TVRI. Ya bisa start itu ya. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Herianto, spesialis patologi anatomi dalam bahasan tema waspadai kanker payudara. Baik Dr. Heri, tadi kita udah jelasin teori terkait pembentukan kanker lah, tumor lah di sesi pertama dok. Ini di sesi kedua Cila ingin membahas lebih lanjut terkait pemeriksaannya dok. Baik. Ya ini kan sesuai dengan bidang dokter di patologi anatomi. Itu gimana sih dok dari curiganya kanker payudara, Cila konsultasi misalnya ada benjolan, itu sampai ditegakkan bahwa itu adalah sebuah kanker payudara dok? Baik, terima kasih. Tentu untuk step-step pemeriksaan itu ada diawali dengan anamnesis dahulu. Oke dok. Ya. Saya rasa untuk semua bidang seperti itu ya. Untuk penyakit apapun diawali dengan anamnesis karena anamnesis itu sangat membantu sekali untuk menggali informasi dari pasien. Oke dok. Gitu ya. Setelah anamnesis dilakukan pemeriksaan fisik ya. Mungkin perabaan pada benjolan, kita raba, kita lihat apakah benjolannya sifatnya keras. Oke. Apakah berbatas tegas atau tidak tegas. Apakah benjolannya mudah digerakkan atau tidak. Oke dok. Nah, kalau benjolan itu keras, batas tidak tegas, terfiksir, susah digerakkan, ada kemungkinan mengarah ke kanker. Oke dok. Gitu ya. Nah, kalau dia mobile, batas tegas, ada kemungkinan bukan kanker gitu. Jadi masih kemungkinan ya kan. Nah, gimana pastinya? Pastinya dilakukan pemeriksaan biopsi. Oke dok. Ya. Dalam hal ini biopsi ada dua, yaitu biopsi jarum halus yang sifatnya sederhana sekali. Kita melakukan pengambilan sampel pada benjolan dengan menggunakan jarum halus. Oke. Jarum ukuran 26 dan 25, kita lakukan aspirasi, akan terambil sel-selnya mungkin sebanyak 2-3 cc, kemudian kita buat hapusan. Kita lihat sel-selnya apakah ada perubahan abnormal pada sel-sel tersebut. Kemudian bisa juga dengan biopsi operasi atau biopsi dilakukan di kamar operasi. Gitu. Jadi diambil jaringannya dan jaringan sekitar yang sehat, dikirim ke bagian patologi anatomi untuk dilakukan proses pembuatan preparat. Nah kemudian preparat itu akan dibaca. Dari sini akan dilakukan penegakan diagnosis untuk kanker payudara. Oke dok. Sebentar dok ya, Cila garis bawahi tadi benjolannya ada yang bisa digerak-gerakin, ada yang terfiksir. Ya, itu betul. maksudnya gimana dok? Maksudnya benjolan di payudara, tapi dia bisa jalan gitu kah dok? Jadi gini, kembali ke apa namanya yang kita bahas tadi bahwa sel-sel abnormal pada kanker payudara itu dia bisa mencengkram jaringan sekitarnya. Oke. Makanya kanker itu lambang kepiting ya, karena dia punya kaki-kaki yang mencengkram gitu jaringan sekitarnya. Oke. Istilahnya invasif, menginvasi daerah sekitarnya. Sehingga sifat kanker itu bila dia menginvasi jaringan sekitarnya, maka dia akan susah digerakkan benjolannya. Melekat pada jaringan sekitarnya. Beda dengan tumor-tumor jinak yang ada kapsulnya, yang ada batasnya gitu. Jadi seperti fibroadenoma yang sering kali banyak terjadi pada remaja-remaja putri, itu benjolan yang gampang digerakkan, yang mudah digerakkan karena dia berbatas tegas, ada kapsulnya, gitu. Ada jaringan kapsulnya sehingga dia mudah untuk digerakkan. Dia sifatnya bukan tumor ganas, bukan tumor yang mencengkram daerah sekitarnya, gitu. Itu bedanya di situ dok. Oke dok, berarti yang tadi kita bahas terkait sadari periksa payudara sendiri itu kita juga bisa waspada dok ya, seandainya ada benjolan ternyata nggak bisa gerak atau dia bisa digerak, wah makin parno nih jadinya. Betul sekali, kalau keras, terfiksir, tidak mobile itu kita sudah mulai berpikir wah jangan-jangan ini kanker nih. Wah, oke dok. Tapi kalau tadi yang mudah bergerak, segala masih bisa berjalan lah istilahnya dok ya, bisa digerak-gerakin, itu masih jinak ya mungkin dok. Kemungkinan kecil dok. Walaupun subjektif ya, karena bergerak itu bisa jadi jaringan lemaknya juga bergerak di sekitarnya gitu. Tergantung pemeriksaannya lagi dok ya. Nanti dikonfirmasi dengan pemeriksaan patologi anatomi. Oke, siap dok. Ini sudah ada mikroskopnya, udah ada preparatnya. Gimana sih dok caranya dari benjolan tadi yang dokter jelaskan bisa menjadi preparat dan dilihat di mikroskop dok? Jadi ini saya ingin menunjukkan bahwa di sini ada namanya
blok parafin ya. Oke, Blok Dok. parafin. Nah, jadi jaringan yang diambil di kamar operasi tadi, Oke, Dok. kita lakukan pemotongan sampel yang mewakili. Oke, Dok. Kemudian kita proses sampel itu dengan alat-alat laboratorium sehingga akan terbentuk blok parafin cetakan dari jaringan ini. Kemudian blok parafin ini akan kita lakukan pemotongan. Nah, kemudian kita lakukan pemotongan akan terbentuk namanya kaset preparat seperti ini. Jadi ini adalah jaringan yang sudah dalam bentuk kaset. Jadi dari blok parafin ini dipotong, kemudian dilakukan pewarnaan pada kaset ini. Nanti dari kaset ini kita akan lakukan pemeriksaan pakai mikroskop gitu untuk melihat struktur jaringan di dalamnya. Gitu. Oke, Dok, Jadi, saya cut sebentar, Dok. ya. Berarti tadi dari yang benjolan, baik itu yang FNAB, Dok, ya, yang tadi diambil 23 cm, 23 cc mungkin. 23 cc, kemudian itu di blok parafin tadi, Dok? Kalau FNAB kita buat hapusan saja, hapusan. Oh, beda, Dok, ya, buat beda-beda. hapusan. Bedanya kalau FNAB kita melihat per sel. Oke. Kalau ini namanya histopatologi. Oke, Dok. Kalau histopatologi melalui prosedur operasi di kamar operasi. Oke, Dok. Kemudian jaringannya dikirim, diproses sehingga terbentuk kaset seperti ini. Oke, Ya, terbentuk siap, kaset dan slide seperti ini gitu. Oke, Dok. Jadi tadi dibedakan, dan yang satu pemeriksaan sitologi untuk FNAB, yang ini adalah pemeriksaan histopatologi. Oh, jaringan dan Ya, cairan, Dok, jaringan ya? dan cairan ya. Jadi kalau cairan kita cuma memeriksa per sel saja. Bentuk selnya, intinya, sitoplasmanya bagaimana. Tapi kalau ini kita lihat struktur arsitektur jaringannya. Jadi seperti misalnya kalau saya analogikan, kalau kita melihat rumah gitu ya, itu kita kalau cuma lihat FNAB cuma lihat batanya saja, kayunya saja gitu. Jadi potongan-potongan kita bisa menyimpulkan, oh ini ternyata diagnosisnya ini. Tapi kalau seandainya histopatologi, kita seperti melihat rumah utuh gitu. Oh, seisi-isinya di dalam, ya, Dok, arsitekturnya, ya? iya. Oh, oke. Gitu. Berarti memang lebih detail yang Lebih detail dengan histo-PA ini, Dok, cuma ya? keuntungannya kalau untuk FNAB itu lebih singkat waktunya, bisa langsung keluar hasilnya ketika dikerjakan saat itu juga. Gitu. Lebih cepat, tidak invasif, tidak memerlukan prosedur kamar operasi, gitu. Iya. Sangat mudah dan cepat hasilnya keluar. Iya, nggak perlu berunding dulu mau operasi apa enggak, Dok, ya? Betul, Bisa betul. langsung diperiksa, itu Betul. pakai yang FNAB tadi, Dok, ya? ya, betul. Oke, kalau yang ini tadi, Dok, berarti nggak jaringan utuh payudara, Dok, ya, yang dilihat di mikroskop, tapi tadi dibuat potongan seperti di blok parafin ini, Blok Dok, parafin ini, jadi jaringan ini direkatkan dalam parafin blok lilin ini, kita lakukan pemotongan dan pewarnaan. Kayak gitu. Oke. Jadi nanti bisa kelihatan arsitektur jaringannya gitu. Dari sini kita bisa menilai apakah tumor itu sudah invasi atau belum. Karena kelihatan dia akan masuk ke jaringan sekitarnya. Tapi kalau FNAB kita tidak bisa menilai dia invasi atau belum. Karena kita hanya lihat per sel saja. Selnya masuk-masuk itu nggak kelihatan kalau FNAB itu. Jadi di situ. Berarti mungkin dari FNAB dinilai adalah sel yang normal, tapi saat di histo-PA ternyata ganas. Nah, kelemahan FNAB itu adalah prosedur pengambilan. Oke. Kalau pengambilan tidak tepat, maksudnya tidak menusuk dengan jarum pada tumornya, nanti hasil yang didapatkan tidak ganas. Nah, itu kelemahannya juga. Tergantung tadi target selnya, Dok, ya. Betul, Bisa aja betul. misalnya dari 3 cm ternyata yang kanker itu di dalam banget, Dok, ya. Betul, Padahal betul. yang kita ambil di luarnya doang, Dok, Itu kekurangannya, ya. Oke, iya. Kalau kelebihannya histopatologi, kan dia dioperasi. Oke, Dok. Jadi langsung lihat langsung jaringan yang akan diambil. Oke, Gitu, Dok. bedanya di situ. Nah, Itu untuk pemilihan bagian yang dokter ambil memang sudah ada prosedurnya, Dok, ya. Misalnya kan satu benjolan payudara nih, Dok, diambil. Itu dokter memilih bagian yang kiri, yang kanan, atau bawah, atas itu sudah ada prosedurnya, Kalau Dok, ya? biopsi hanya jaringan kecil aja yang dikirimkan. Kalau biopsi yang open seperti ini. Oh. Tapi kalau operasinya mastektomi radikal, Oke. nah, jadi payudaranya diangkat semua. Nah, kita memilih nanti, kita lakukan slicing di payudara. Kita lakukan pengirisan tiap sekitar 1 cm. Jadi payudara yang ukurannya gede tadi, yang ukurannya misalnya anggap aja 20 cm ya, Oke, Dok. sama jaringan aksilanya, sama Oke. ketika kita lakukan pengirisan tiap per 1 cm. Wah. Kemudian kita buka, kita lihat tumornya di situ. Wah. Ukur batas-batasnya, batas atas, batas bawah, batas kulit, batas dasar.
Gitu, baru kita sampling jaringannya. Gitu. Masya Allah, ini ilmunya berapa tahun dok kuliah ini dok untuk sampling kayak gini dok, agak ribet ya. Iya, kemudian bener, dok dari tadi yang sudah diwarna, kemudian dilihat di mikroskop itu, tadi bagaimana dok cara membedakan itu ternyata sel yang ganas secara awam aja sih dok. Iya. Sel yang ganas, apakah sel yang ganas itu geraknya tidak menentu ataukah dia terlokalisir atau seperti apa dok? Kalau dalam ilmu patologi anatomi itu sel ganas itu mengalami tiga perubahan. Oke. Perubahan ukuran, shape, size ukuran, kemudian perubahan bentuk shape, kemudian perubahan warna stain gitu. Jadi kalau perubahan ukurannya lebih besar dari sel-sel normal biasa. Terus bentuknya tidak beraturan. Misalnya sel yang bentuknya normal itu membran sitoplasmanya halus, dia berkelok-kelok gitu. Terus stainnya lebih gelap karena inti selnya hiperkromatik. Jadi kromatiknya lebih padat, lebih clumping gitu, sehingga kelihatan lebih gelap warnanya gitu. Terus pleomorfik, ada istilah pleomorfik. Pleomorfik itu ukuran selnya berbeda-beda satu sama lainnya. Ada yang gede sekali, ada yang kecil sekali, ada yang sedang, ada yang besar, nggak seragam gitu. Oke, itu semua bisa dilihat di mikroskop dok betul, ya. Betul. Dari hapusan segala macam dokter perhatikan di mikroskop. Itu berapa lama dokter perhatikan di mikroskop itu dok? Oh, buat hapusan itu ya? Iya. Ya tergantung kesulitannya. Kalau seandainya dia mudah, hanya beberapa saat sudah bisa terdiagnosis saja. Wah, oke, tapi belajarnya dok ya yang betul, lama. Betul. Dok. Dan lagi, kemudian juga untuk patologi anatomi ini juga bisa menentukan jenis juga. Oke dok. Karena kanker payudara itu bermacam-macam juga jenisnya. Oke, dok. Bukan satu jenis aja kanker payudara itu. Kalau yang terbanyak itu dari duktal. Gitu. Ada yang jenis mucinus. Ada yang jenis lobular karsinoma. Macam-macam jenisnya. Asal-asalnya itu dok dan Betul. jenis bentukan-bentukan selnya dok. Dan itu menentukan prognosis yang berbeda-beda juga. Gitu. Oke. Ada yang baik prognosisnya, ada yang lebih tidak baik begitu. Oke, siap dok. Berarti memang pemeriksaan ini penting banget dok ya. Betul. Untuk dilakukan kepada pasien-pasien yang menderita kanker benjolan tadi dok betul. ya. Kemudian ada lagi manfaatnya pemeriksaan PA itu. Menentukan batas-batas radikal juga. Misalnya pada jaringan yang diambil gitu. Tentu kan si klinisi atau ahli bedah ini menginginkan apakah jaringan yang tertinggal di pasien itu sudah bersih. Oh betul dok. Itu juga peran PA di situ juga begitu. Selain menentukan ini ganas atau tidak jenisnya, itu juga menentukan apakah sudah bersih atau belum. Gitu. Dengan cara kita periksa tepi-tepi sayatan itu. Kalau masih ada kemungkinan di tubuh pasien juga masih ada. Gitu. Oke. Ini terkait tadi penjalaran ke organ lain dok ya? Ini terkait dengan invasi. Invasi ke daerah sekitar tumor. Kalau penjalaran ke organ lain, biasanya yang paling awal di daerah aksila biasanya, di daerah ketiak ya, karena banyak kelenjar getah bening yang mengarah ke situ. Jadi itu pun biasanya diambil juga oleh ahli bedah, diperiksakan ke patologi anatomi. Oke, siap dok. Waduh, ribet banget dok ya pekerjaan patologi anatomi dok ya. Sangat ribet sekali. Tapi dinikmati aja dok ya. Betul. Oke dok. Tadi terkait stadium juga dok. Stadium dari kanker payudara itu ada berapa stadium dok? Ya, umumnya kita ketahui ada 4 ya stadium itu ya. 1, 2, 3, dan 4. Stadium itu beda dengan derajat ya. Oke dok. Kalau stadium itu adalah perluasan dari tumor itu. Seberapa luas tumor itu menyebar itu stadium namanya. Seberapa luas perluasannya ke organ-organ lain itu stadium. Nah, kalau derajat adalah seberapa mirip tumor itu dengan sel normal. Kalau semakin dia mirip dengan sel normal, berarti derajatnya ringan. Derajat 1, grading istilahnya, grade. Nah, kalau dia semakin tidak mirip, artinya ketika kita lihat di mikroskop kita tidak mengenali lagi. Oh ini kayaknya bukan sel payudara tapi sel yang aneh yang sudah berubah sifatnya jadi sel yang berubah sekali gitu. Itu derajatnya lebih berat, derajat 3 gitu. Nah, itu menentukan prognosis juga gitu. Jadi harus dibedakan antara grading dan staging ya, stadium. 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 Kalau stadium misalnya stadium 0 ya. Itu sudah mengalami perubahan sel tapi belum menginvasi jaringan sekitarnya. Gitu. Belum menembus basal membran. Tapi kalau sudah stadium 1 dia sudah menginvasi daerah-daerah sekitarnya, dekat sekitarnya gitu. Kemudian kalau misalnya sudah 2 dan 3 dan seterusnya, dia sudah mulai menyebar ke kelenjar getah bening gitu. Keempat mungkin sudah ke organ lain yang jauh.
seperti hati, otak ataupun tulang begitu. Oh, oke, siap dok. Aduh, serem ya. Makin dibahas makin serem nih dok stadium-stadiumnya dok ya. Oke dok. Setelah kita tahu tadi stadium, kemudian penata laksananya itu gimana dok? Ya. Oh, saya tambahkan sedikit dan jangan lupa stadium itu juga menentukan prognosis ya. Ada istilah 5 years survival rate ya. Oke dok. Jadi apa namanya itu semakin datang dengan stadium yang lanjut, 5 years survival rate-nya makin rendah gitu ya. Jadi berapa persen orang-orang itu survive selama 5 tahun, itu dinamakan 5 years survival rate gitu ya. Jadi semakin dia stadium rendah, semakin prestasi semakin besar prestasenya. Ya, dok, bisa di atas 90% ya kan. Kalau stadium yang akhir, stadium 4 itu mungkin hanya 20% saja gitu. Yang mencapai usia 5 tahun harapan hidupnya gitu. Iya, karena udah keburu memburuk dok ya. Iya, betul. Dan akhirnya meninggal dok betul, ya. Betul. Oke, siap dok. Kalau penata laksanaan sendiri multi modalitas ya sekarang ini ya. Oke, dok. Ya, ada mulai dari pembedahan ya, operasi ya, operatif ya. Ada juga penata laksanaannya melalui kemoterapi, nah, kemudian radioterapi, kemudian penata laksanaannya melalui terapi hormonal, kemudian imunoterapi, target terapi gitu ya. Jadi yang diterapi cuma targetnya saja gitu ya. Ada juga orang yang menginginkan tidak diambil semua payudaranya. Betul dong. Istilahnya BCT ya, breast conversing terapi ya. Nah, dengan catatan sel tumornya belum menyebar ya. Oh iya dok, masih terlokalisir di situ dok. Betul. Jadi hanya diambil tumornya saja dan jaringan sel di sekitarnya, kemudian juga diambil dibersihkan payudaranya, ketiaknya, gitu, kelenjar di ketiaknya gitu ya, itu dibersihkan. Kalau BCT itu ya, jadi payudaranya sebagian besar ditinggal gitu ya, gitu seperti itu. Berarti nggak melulu ada kanker payudara langsung potong payudara gitu enggak dok ya? Enggak. Jadi di-assess dulu, dinilai dulu. Jadi terapi apa yang tepat untuk si pasien ini gitu ya. Gitu. Nah jadi di sini patologi anatomi juga berperan dalam ranah terapi juga sebenarnya. Ya, dok. Terutama terapi hormonal ya. Jadi pemeriksaan nggak berhenti sampai di sini saja. Jadi ada pemeriksaan imunohistokimia namanya. Oke dok. Ya, jadi pemeriksaan imunohistokimia itu memanfaatkan prinsip reaksi antara protein dengan antibodi. Antigen, antibodi. Jadi yang biasanya diperiksakan itu adalah hormonalnya, estrogen reseptor, progesteron reseptor, dan HER2. Nah, di situ kita akan dapatkan informasi terapi hormonal apa yang tepat untuk pasien ini. Begitu. Itu tanpa tindakan pembedahan dok ya? Bisa tanpa atau dengan kombinasi pembedahan. Oke. Atau kalau misalnya stadiumnya masih awal, biasanya yang lebih cocok operasi misalnya ya, pada stadium 0 atau 1. Tapi kalau sudah memasuki stadium 3, stadium 2 atau stadium 3 mungkin tumornya terlalu besar sehingga perlu dilakukan neoadjuvan kemoterapi dahulu untuk memperkecil ukuran tumornya, kemudian baru dilakukan operasi. Oke dok, intinya ya dijalani prosedurnya, dipastikan ini jenisnya apa, kemudian konsultasi untuk penata laksanaannya dok ya? Betul. Oke, sip. Kalau bahas penata laksanaannya ini 1 jam sendiri nanti dok ya? Kemonya kapan, radionya kapan, itu nanti kita konsultasi lebih lanjut ke tenaga kesehatan dok ya? Betul sekali. Oke, siap Dokter Heri. Ini saya izin jeda iklan kembali lagi dok ya? Baik. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia. Ada meteor gede mau nabrak bumi. Ayo kita kabur. Aku udah siapin bekal. Info dari mana? Dari sosmed. Dari sosmed? Hoax itu. Jangan mudah percaya dengan berita yang nggak jelas deh. Hah? Ini pentingnya sharing informasi. Cek kredibilitas sumber
Dan jangan share sebelum kamu pastikan kebenarannya. Jadi, Bijaklah dalam bersosmed. Tingkatkan literasi digitalmu. Pastikan semua informasi yang kalian share adalah fakta. Bersama, kita ciptakan ruang digital yang lebih sehat. sayang, bantuin bawa. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Herianto, spesialis patologi anatomi dalam bahasan tema waspadai kanker payudara. Oke siap Dr. Heri, di sesi ketiga ini dok, nanti Cila akan meminta konfirmasi dari Dr. Heri terkait mitos dan fakta pernyataan-pernyataan yang sudah Cila kumpulkan dok. Baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi mitos atau fakta. Oke dokter, ini ada dua properti, mitos dan fakta. Nanti setiap pernyataan yang Cila sebutkan, dokter acungkan yang mana mitos, yang mana fakta, dan sebutkan alasannya dok. Baik. Oke, siap dokter Heri? Insya Allah siap. Oke, pernyataan pertama dok. Kanker payudara hanya menyerang perempuan, mitos atau fakta dok? Mitos, gimana tuh dok? Ya, jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa semua gender berpeluang untuk mengidap kanker payudara. Hanya untuk pada pria itu lebih kecil kemungkinannya, hanya 1% saja gitu. Yang lebih besar kemungkinan adalah wanita karena ukuran payudara wanita lebih besar ya. Hanya memang kalau pada laki-laki itu ada faktor risiko, misalnya riwayat keluarga, kemudian ada pernah ginekomasti, itu kan kita harus waspadai juga. Seperti itu dok. Berarti jangan kira pria tidak bisa kanker payudara dok ya. Betul. Mungkin malah lebih bisa terdeteksi dok, karena kecil jadi kalau ada benjolan bisa lebih mudah ya, lebih mudah nampak. Berarti harus sadari juga bagi laki-laki dok ya. Betul. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Jika tidak ada riwayat keluarga maka aman dari kanker payudara, mitos atau fakta dok? Mitos ya. Mitos lagi, kenapa tuh dok? Jadi karena kita tahu bahwa sampai sekarang pun penyebab kanker tidak diketahui. Namanya faktor risiko aja multifaktor ya. Oke dok. Jadi selain riwayat keluarga, histori keluarga juga ada faktor-faktor lain yang sudah dijelaskan tadi ya, seperti misalnya faktor paparan radiasi, faktor lingkungan, kemudian gaya hidup, ya itu juga mempengaruhi orang untuk resiko mengidap kanker juga, gitu dok. Oke dok, berarti nggak selamanya kalau orang tua kita ada riwayat kanker, kitanya juga pasti kena, nggak selamanya tidak dok selalu, ya? Tidak selalu. Oh bahkan ada mungkin yang tidak terdeteksi orang tuanya kena, ujung-ujungnya anaknya bisa kena dok? Ya bahkan ada data orang-orang yang tidak punya histori ternyata menderita kanker gitu. Oh iya benar dok ya, mungkin karena yang lalu juga mungkin tidak terdeteksi di orang tuanya. Betul. Atau mungkin gaya hidupnya memang terlalu tidak sehat dok ya. Mungkin obesitas, mungkin perokok atau minum alkohol dan sebagainya. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok, benjolan di payudara pasti kanker, mitos atau fakta dok? Mitos lagi dok. Kenapa tuh dok? Jadi benjolan harus kita periksakan dulu ya, tidak semua benjolan itu kanker gitu. Seperti kembali ke definisi tadi, tumor tidak selalu kanker. Jadi ada tumor jinak, ada tumor yang ganas. Sebagian besar malah tumor pada payudara itu tidak ganas ya. Gitu. Ya, jadi ada benjolan yang tumor jinak, mungkin ada jaringan ikat pasca infeksi atau luka itu bisa, atau pada ibu menyusui terbentuk kista air susu ibu, itu juga bisa terjadi benjolan. Jadi tidak semua benjolan itu adalah kanker atau ganas gitu. Oke dokter. Teman tadi yang perlu kita garis bawahi benjolan sifatnya dok ya. Sifatnya benjolan itu sendiri ya. Kalau tadi yang tidak gerak-gerak dia lebih identik ke kanker. Kanker ya, keras, kemudian tidak bergerak, kemudian menarik jaringan sekitarnya, itu kita harus waspadai kanker gitu ya. Oke. Siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Kanker payudara hanya menyerang wanita di atas 40 tahun, mitos atau fakta dok? Mitos ya. Oke. Kenapa tuh dok? Karena ternyata ada juga wanita yang di bawah usia 40 tahun terkena kanker payudara gitu. Walaupun yang di usia lebih 40 tahun lebih mungkin untuk terkena kanker payudara.
Jadi kan itu tergantung dari kerentanan selnya juga ya. Ada yang selnya rentan untuk mengidap kanker, ada juga yang tidak gitu. Memang kenapa yang usia 40 tahun lebih kans lebih besar karena mereka itu lebih lama terpapar estrogen gitu. Oh, Ya kan? kembali ke hormonal lagi tadi dok ya, ya. betul. Kalau usia termuda dok yang pernah konsul-konsul FNAB itu umur berapa tahun dok? Bahkan umur 20 lebih sudah ada pernah gitu, kanker payudara. Wow, serem banget ya dok ya, udah Ya, 20 tahun. walaupun jarang sekali ya. Oke dok. Oke dokter, pernyataan selanjutnya dok. Menyusui bisa menurunkan resiko kanker payudara, mitos atau fakta dok? Fakta ya. Oke, kenapa tuh dok? Ya, jadi orang yang menyusui itu, yang tidak menyusui itu masuk dalam faktor risiko juga sebenarnya. Orang yang tidak punya anak, tidak menyusui itu masuk dalam faktor risiko untuk terkena kanker payudara. Ya. Jadi pada orang yang menyusui itu akan memproduksi hormon prolaktin ya kan. Oke dok. Hormon prolaktin itu akan menghambat siklus menstruasi juga, sehingga menurunkan paparan estrogen sebenarnya. Jadi di situ kaitannya. Kemudian juga turnover sel-sel pada orang menyusui itu lebih cepat ya. Sel-sel yang buruk cepat digantikan dengan sel yang baru ya. Kalau pada menyusui, sehingga menurunkan risiko untuk terjadinya kanker payudara sebenarnya. Wah, masya Allah. Berarti memang direkomendasikan menyusui Betul. dok ya. Dan juga manfaatnya kan juga buat si anak lebih besar kan dengan menyusui. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Memakai pakaian dalam yang ketat atau tidur dengan menggunakan pakaian dalam bisa menyebabkan kanker payudara. Mitos atau fakta dok? Mitos ya. Kenapa tuh dok? Ya. Jadi sebenarnya menurut penelitian tidak ada kaitannya antara pakaian ketat itu dengan kanker payudara gitu. Cuma memang kalau orang memakai pakaian ketat itu kan akan menghambat sirkulasi darah dan aliran limfe ya. Mungkin seringkali bisa menyebabkan peradangan pada payudara lebih mungkin daripada kanker payudara ya. Jadi ini cuma mitos aja sebenarnya. Terus kemudian kenapa muncul mitos ini, kemungkinan seperti ini. Kebanyakan orang-orang yang memakai memakai pakaian ketat itu adalah orang-orang yang payudaranya besar ya, yang orang obesitas ya. Jadi, dok. Ya. Sedangkan orang-orang yang lebih sehat itu cenderung memakai pakaiannya normal sebenarnya gitu. Jadi di situ kadang-kadang mikir ada kaitannya, jangan-jangan padahal karena obesitasnya itu. Orang mikirnya dia terkena kanker karena pakaian dalam yang sering dipakai, padahal karena obesitasnya itu dok. ya, karena gangguan hormonal itu. Iya. Karena ini sering banget dok kalau kita para wanita tuh nanti kalau tidur lepas ya pakaian dalamnya nggak boleh dipakai, takutnya nanti kanker. Enggak sebenarnya. Tadi mitos dok ya. Mitos ya betul. Oke. Siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Mamografi hanya perlu dilakukan jika sudah ada keluhan, mitos atau fakta dok? Mitos ya. Oke. Ya. Jadi tadi sudah kita jelaskan bahwa pemeriksaan payudara itu meliputin anamnesis ya kan, pemeriksaan fisik, kemudian penunjang ya kan. Penunjangnya bisa biopsi, bisa juga dengan pemeriksaan imaging ya. Imaging itu USG dan mamografi. Jadi selain untuk menegakkan diagnosis, masa udah ketahuan gitu, tapi juga punya fungsi lain adalah sebagai screening gitu. Jadi ada diagnosis. Ada mamografi diagnostik, ada juga mamografi yang screening gitu loh. Jadi orang-orang yang belum ada gejala juga nggak apa-apa dilakukan screening itu untuk mewaspadai gitu. Oke, siap dokter. Kemudian dok, pernyataan selanjutnya, kanker payudara bisa dicegah dengan pola hidup sehat, mitos atau fakta dok? Fakta ya. Oke dok. Ya. Ya, jadi tadi terkait ada faktor-faktor yang tidak bisa diubah dan bisa diubah ya. Jadi yang bisa diubah itu terkait dengan lifestyle ya. Misalnya hidup sehat ya, mengkonsumsi makanan yang seimbang dan sehat, kemudian menghindari paparan karsigenik ya, rokok atau mengkonsumsi alkohol gitu ya. Mungkin menghindari konsumsi hormonal yang tidak perlu misalnya. Terus menghindari paparan radiasi. Itu kan juga sangat mempengaruhi terjadinya kanker payudara juga ya kan. Jadi dengan menjaga hal tersebut itu termasuk prevensi kita untuk terhindar dari kanker payudara gitu. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok, kanker payudara bisa disembuhkan jika terdeteksi dini, mitos atau fakta dok? Fakta ya. Oke dok. Ya karena terkait dengan namanya stadium ya. Jadi kalau misalnya diketahui lebih dini, ketika masih lebih awal, itu peluang untuk kesembuhannya lebih besar gitu ya. Misalkan dikatakan bahwa kalau ukuran tumornya itu kurang dari 2 cm, sudah dilakukan penata-laksanaan, itu peluangnya untuk sembuh hampir 100% gitu. Jadi kalau dia sudah menyebar kemana-mana,
itu bisa di bawah 20% tingkat kesembuhannya. Oh, oke dok. Sebaiknya ya dideteksi lebih cepat dan diobati lebih cepat. Iya, dan lebih sulit juga penanganannya apabila sudah lanjut stadiumnya. Gitu. Oke. Siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Biopsi bisa membuat kanker menyebar lebih cepat. Mitos atau fakta dok? Mitos ya. Banyak kan dok ya? Ya betul. Iya. Itu kenapa dok? Nggak ada kaitannya sebenarnya. Ya, dok. Justru biopsi itu membantu menegakkan diagnosis sebenarnya gitu. Jadi bukan malah membuat penyebarannya. Karena memang sifat sumur itu sendiri punya sifat menyebar dia. Sudah mulai sifat alamiah dia untuk menyebar gitu ya. Melewati pembuluh darah dan pembuluh getah bening gitu ya. Jadi dia punya sifat alami seperti itu, bukan dikarenakan biopsi. Justru biopsi itu membantu untuk menegakkan diagnosis yang kaitannya dengan terapi nantinya. Gitu. Oke dok, karena memang banyak kan dok, nggak mau aku di biopsi gitu nanti nyebar ke yang lain. Iya, itu jadi informasi yang keliru jadinya. Oke, ternyata itu mitos dok. Mitos ya betul. Oke, terima kasih dokter Heri. Ini 10 mitos faktanya udah disampaikan dan udah dikoreksi dengan dokter Heri bahwa itu mitos atau fakta dok. Baik. Oke dok, tidak terasa juga 1 jam kita sudah menemani para pemirsa Sehat TVRI di rumah. Mungkin sebelum penutupan dok, saya memberikan kesempatan kepada dokter Heri untuk memberikan closing statement dok, terkait tema kita pagi. Baik, jadi kanker payudara itu adalah penyakit yang cukup mematikan ya, terutama pada wanita, menjadi momok bagi wanita. Kanker payudara itu dapat dicegah sedini mungkin dengan melakukan deteksi dini gitu. Dan juga perlunya membiasakan pola hidup sehat untuk pencegahan kanker payudara. Apabila timbul gejala yang tidak normal pada payudara, maka perlu dilakukan pemeriksaan ke pusat layanan kesehatan terdekat gitu. Sehingga nantinya tidak terlambat dan dapat dilakukan penata laksanaan yang lebih baik. Mungkin begitu Dokter Cila? Oke, siap Dokter Herianto. Ini membuka cakrawala perpayudaraan ini dok ya. Kalau kita adalah benjolan segala macam. Oke Dokter Heri, jika ada pemirsa Sehat TVRI di rumah yang ingin berkonsultasi lebih lanjut kepada Dokter Heri prakteknya di mana aja dok? Saya praktek di Rumah Sakit IA Muiz. Kemudian di Rumah Sakit Hermina. Dan Rumah Sakit Siaga. Ya. 24 jam dok ya? Enggak juga. Pokoknya bisa berkonsultasi di 3 rumah sakit tersebut. Iya, betul. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Dokter Heri. Terima kasih Dokter Cila. Terima kasih. Oke, para pemirsa Sehat TVRI di rumah, pesan sehat Dokter Cila kali ini ialah deteksi dini kanker payudara secara mandiri dengan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Kenali tubuhmu agar bisa mewaspadai penyakit yang diderita untuk penanganan yang lebih optimal. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di program Ruang Kesehatan selanjutnya. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kan itu mukanya. Ini kayaknya kalau Dokter Eka kayak belum pernah diajak ya? Dokter Eka belum kayaknya. Iya. Belum kan? Yang sini RRI sih. Pak RRI kan suara aja kan gitu kan? Iya, kalau Dokter Eka kira-kira mau nggak dok diajak? Mau lah dia. Suka dia diajak gini-gini. Oh iya kak dok? Terus kayaknya muka Dokter Eka lebih datar gitu dok? Oh iya deh. Iya, nggak tahu sih, nggak pernah ngobrol kayak gini. Suka dia kalau diajak, dia kan sering jadi narasumber juga. Beliau di Atma ya. Sama Hermina. Oh, bisa lah. Sering ngasih pelatihan ke GP juga beliau di Bapelkes. Boleh lah nanti yang untuk bulan depan nanti ya. Sama saya topiknya menarik kalau tentang jiwa itu kan. Anak adalah masa depan bangsa. Setiap detik pertumbuhannya sangat berharga. Namun, tahukah Anda, stunting atau gagal tumbuh menjadi masalah besar yang dapat menghambat potensi anak bangsa. Sebagai ibu hamil, peran Anda sangat penting dalam memastikan tumbuh kembang anak yang sehat. Mengkonsumsi makanan bergizi, rutin memeriksakan kesehatan, dan menghindari stres adalah langkah penting mencegah stunting. Stunting